Salam sejahtera untuk Anda semua, semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Kembali lagi bersama Berry Movie dalam alur cerita film yang semoga dapat menghibur Anda semua. Pada video kali ini Berry Movie akan menceritakan alur film yang berjudul The Hidden Fox yang diterbitkan pada tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Zhao Huawei sebagai Guiyu atau Hu Fei dan Chen Yuxi sebagai King Wen atau Miao Ruolan. Film ini menceritakan tentang harta karun yang terpendam di gunung salju. Untuk mendapatkan harta itu, seorang yang mengaku sebagai raja memerintahkan para bandit yang dibawa kendalinya untuk mencari kotak besi yang berisi peta dan kunci menuju tempat harta karun berada. Namun karena kekejaman mereka, perburuan harta karun itu malah menjadi kesialan bagi mereka. Bukan harta karun yang mereka dapatkan, namun kematianlah yang mendatangi mereka. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak bersama. Film diawali dengan pertarungan antara dua pria yang memiliki kungfu tak tertandingi, yaitu Hu Yidao dan Miao Renfeng. Pertarungan di antara mereka terjadi karena ulah adu domba para bandit yang sedang mengincar kotak besi yang Hu Yidao jaga. Namun hanya Miao Renfeng seoranglah yang sanggup menandingi kungfu Hu Yidao. Hingga para bandit pun melakukan cara kotor. Mereka membunuh istri Miao Renfeng dan menuduh Hu Yidao sebagai pembunuh istri Miao Renfeng dengan mengirim kepala istri Miao Renfeng dan selembar surat yang seolah itu adalah tulisan Hu Yidao kepada Miao Renfeng. Pertarungan Hu Yidao dan Miao Renfeng pun berlangsung dengan sangat sengit, hingga akhirnya keduanya pun saling mendapatkan luka satu sama lain dari tebasan pedang mereka. Namun kedua pedang mereka yang telah dilumuri racun oleh para bandit membuat tubuh mereka menjadi lemah. Dan saat mereka sedang lemah itulah muncul para bandit yang bersekongkol untuk menyingkirkan mereka. Akhirnya Hu Yidao dan Miao Renfeng juga para penduduk yang ada di sekitar pun terbunuh oleh aksi para bandit itu. Sedangkan kotak besi yang mereka cari tidak berhasil ditemukan seiring dengan menghilangnya anak Hu Yidao yang saat itu sedang mereka buru. Setelah 10 tahun berlalu, seorang yang mengaku sebagai raja yaitu Tian Guinong terus memerintahkan para bandit bawahannya untuk mencari keberadaan kotak besi itu. Hingga kotak besi itu pun kini muncul kembali di dunia persilatan. Keberadaan kotak besi itu kini sedang dikawal oleh puluhan prajurit yang akan melewati wilayah Tian Guinong. Dan sebelum melanjutkan perjalanannya, mereka istirahat sejenak di sebuah kedai arak. Namun saat mereka ingin melanjutkan perjalanannya, ada seorang pemuda yang nekat menyerang mereka sendirian. Pemuda itu bernama Guiyu. Lalu puluhan prajurit pun mulai menyerang Guiyu. Namun tak lama kemudian muncul temannya Guiyu yang bernama Yinji. Yinji muncul dengan menghadang panah dengan tangannya, yang awalnya panah itu mengarah kepada Guiyu. Guiyu dan Yinji pun mulai membantai para pasukan yang mengawal kotak besi itu. Saat mereka sedang sibuk bertarung, muncullah seorang perempuan cantik yang bernama King Wen. Kemunculannya tidak lain adalah untuk memperebutkan kotak besi yang dikawal para pasukan. King Wen yang berbeda pemimpin bandit dengan Guiyu dan Yinji mulai memperebutkan kotak besi dengan Yinji. Namun saat kotak besi itu terbuka, kotak itu sudah kosong karena dibawa pergi oleh salah satu pemimpin dari pasukan pengawalan itu. Dengan segera Guiyu pun mengejar pemimpin pasukan yang membawa isi kotak itu. Setelah kejadian di kedai arak itu, Guiyu melapor dengan menyerahkan gulungan peta harta karun yang ia dapatkan kepada Tian Guinong. Dan juga hadir dua pemimpin bandit di tempat kediaman Tian Guinong itu. Tian Guinong pun langsung mencoba untuk membuka gulungan besi yang berisi peta harta karun dengan alat miliknya. Setelah berhasil membuka gulungan besi yang berisi peta itu, ia pun mengumumkan kepada bawahannya, siapapun yang mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu akan ia beri gelar markis yang bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Setelah pengumuman itu, kedua pemimpin bandit si Tao Bai Sui dan Bao Su pun bersama para bawahannya mulai bergerak menuju penginapan. Yang berdasarkan peta, di penginapan itu terdapat kunci yang dapat membuka pintu harta karun yang sedang mereka buru. Dan disitulah persaingan perebutan harta karun antara kedua bandit itu dimulai. Saat pemilik penginapan itu berbicara dengan Tao Bai Sui pun memaksa pemilik penginapan itu untuk menyerahkan kunci harta karun kepadanya. Namun tanpa diduga,
si pemilik penginapan itu malah melakukan aksi bunuh diri dengan pisau belatinya. Lalu semua bandit pun mulai mencari kunci harta karun di setiap ruangan. Para bandit pun mulai bergerak cepat menuju tiap-tiap ruangan. Dan ketika Yinji memasuki salah satu ruangan, ia pun menemukan kunci harta karun yang berada di dinding kamar itu. Lalu tanpa ia duga, Guiyu pun muncul dan menyerangnya dengan sangat cepat, tepat di kedua dadanya hingga mengakibatkan Yinji pun terbunuh. Di tempat kejadian itu juga muncul King Wen yang menyaksikan Yinji terbunuh oleh Guiyu. Setelah Guiyu membunuh Yinji, kunci harta karun pun diserahkan ke King Wen yang nantinya akan diserahkan kepada Boshu. Sedangkan peta gulungan yang ada pada Tian Guinong kini ada pada Zhou Yuanyang, bawahannya Tao Bai Sui. Setelah membunuh Yinji, Guiyu pun dengan segera membersihkan jejak pembunuhannya dan memulai sandiwaranya untuk mengelabui para bandit atas apa yang ia lakukan. Guiyu mengaku baru saja tiba di tempat kejadian setelah Yinji terbunuh, dan alasan Guiyu akhirnya dapat diterima oleh Tao Bai Sui. Guiyu dan King Wen sebelumnya sudah saling mengenal. Sebelum Guiyu bergabung dengan bandit bawahannya Tian Guinong, ia diperbudak oleh seorang bandit, dan ketika ia memberontak dan mencoba melarikan diri, Guiyu diselamatkan oleh King Wen dari kejaran pasukan bandit yang memperbudaknya. King Wen yang mengenal siapa Guiyu mengajaknya untuk bergabung menjadi bandit bawahannya Boshu. Ternyata Guiyu adalah anaknya Hui Dao, sedangkan King Wen adalah anaknya Miao Renfeng. Semenjak itu keduanya saling bekerja sama dan merencanakan balas dendam kepada Tian Guinong dan para bandit bawahannya yang telah membunuh orang tua mereka. Bahkan Boshu telah mempercayai Guiyu dan mengirim Guiyu untuk jadi mata-mata di tim Tao Bai Sui. Saat di penginapan, setelah kunci harta karun didapatkan, sebelum mereka melanjutkan perjalanannya, Boshu memerintahkan Guiyu untuk membunuh Zhou Yuanyang, bawahannya Tao Bai Sui, untuk merebut peta harta karunnya. Setelah malam berlalu, perburuan harta karun pun mereka lanjutkan dengan menuju ke pegunungan tempat harta karun berada. Namun sebelum mereka sampai ke tempat harta karun berada, mereka harus melewati hutan berkabut yang dipenuhi ilusi terlebih dahulu. Saat para bandit itu memasuki hutan, kabut pun mulai muncul dan mereka mulai dipengaruhi oleh ilusi yang membuat mereka saling terpisah. Saat itulah Guiyu beraksi dan mencoba untuk membunuh Zhou Yuanyang. Namun keahlian kungfu Zhou Yuanyang lebih tinggi dari Yinji, hingga Guiyu pun merasa kesulitan untuk menghadapinya. Bahkan saat si Zhou Yuanyang mengeluarkan jurus rahasianya yang dapat merubah air menjadi butiran es beku yang dapat ia gunakan sebagai peluru untuk menyerang Guiyu. Guiyu pun harus bekerja keras banting tulang untuk dapat menumbangkan semua para bandit bawahannya Tian Guinong yang memiliki jurus rahasia yang belum ia ketahui. Saat Guiyu melakukan serangan balasan kepada Zhou Yuanyang dengan serangan tebasannya, tanpa diduga tebasan pedangnya ditahan oleh Tao Bai Sui yang tiba-tiba muncul tanpa diduga. Akhirnya kedok mata-mata Guiyu pun terbongkar. Namun saat bawahan Tao Bai Sui yaitu Zheng Sanyang ingin membunuh Guiyu, Tao Bai Sui menahannya, lalu memaksa Guiyu untuk meminum racun dan memerintahkannya untuk merebut kunci yang ada pada Boshu. Guiyu pun akhirnya mengikuti perintah Tao Bai Sui untuk merebut kunci agar ia dapat menukar kunci dengan penawar racun yang ada pada Tao Bai Sui. Lalu Guiyu pun mulai bersandiwara di depan Boshu untuk mendapatkan kunci yang ada pada Boshu. Guiyu pun menyerahkan peta palsu yang diberikan Tao Bai Sui kepada Boshu. Ia pun mengatakan telah membunuh Zhou Yuanyang, lalu menjebak dan menggiring tim Boshu ke sarang binatang buas. Setelah sampai ke tempat sarang binatang buas, Guiyu pun dengan cepat merebut kunci harta karun yang ada pada leher Boshu. Belum sempat Boshu menyerang Guiyu, para binatang buas mulai berdatangan, hingga akhirnya mereka pun diserang dari segala arah oleh para binatang buas. Karena banyaknya para binatang yang menyerang, mereka pun tidak bisa lari dari tempat itu. Dari serangan binatang buas yang lapar itu membuat Boshu kehilangan nyawanya. Namun tidak lama kemudian langit berubah menjadi gelap.
Dan hal itu membuat Tao Bai Sui yang memperhatikan dari jauh terpaksa mendatangi tempat Baosu diserang para binatang buas untuk mengambil kunci harta karun. Namun kunci itu tidak ia dapatkan karena ia pun dikelabui oleh Guiyu yang mengatakan kunci itu ada pada bawahannya Baosu. Lalu Tao Bai Sui dan bawahannya pun mulai mengejar Qing Wen dan Sai. Qing Wen mulai dikejar dan diserang oleh Zhou Yuanyang, hingga Qing Wen disudutkan ke tempat yang ia tidak bisa berlari lagi. Saat Qing Wen tidak bisa menahan serangan Zhou Yuanyang, Zhou Yuanyang pun akhirnya menyudutkan Qing Wen dan mulai menggeledah tubuh Qing Wen untuk mencari kunci harta karun. Saat Zhou Yuanyang lengah, Qing Wen pun mengeluarkan kemampuan rahasianya yang dapat mengeluarkan kunang-kunang. Lalu Zhou Yuanyang pun disengat oleh kunang-kunang yang membuatnya lumpuh untuk sesaat. Saat dia tidak bisa bergerak, Qing Wen pun menikamnya hingga Zhou Yuanyang pun terpaksa hijrah ke alam baka. Sedang Sai yang dikejar Tao Bai Sui menggunakan kesempatan itu untuk bertarung melawan Tao Bai Sui karena dendam lamanya yang mana salah satu tangannya yang pernah ditebas oleh Tao Bai Sui. Pertarungan di antara Tao Bai Sui dan Sai pun akhirnya terjadi. Saat Sai mulai tersudut oleh serangan Tao Bai Sui, akhirnya ia mengeluarkan tangannya yang pernah terputus, yang selama ini ia sembunyikan. Lalu memukul Tao Bai Sui dengan tangan itu dan membuat Tao Bai Sui terpental jauh. Dan saat Sai menyerang kembali, Tao Bai Sui pun mengeluarkan jurus rahasianya yang membuat Sai pun akhirnya terbunuh. Saat Tao Bai Sui ingin mencari kunci di tubuh Sai, tanpa ia duga Guiyu pun muncul dari belakangnya dan memperlihatkan kunci yang ia cari. Saat Tao Bai Sui ingin mengambil kunci itu dari Guiyu, Guiyu dengan segera menikam Tao Bai Sui dengan pedangnya, dan Tao Bai Sui pun akhirnya menemani Sai ke alam baka. Lalu Guiyu pun meminum penawar racun yang ada pada Tao Bai Sui dan dengan segera mengarah ke tempat Qing Wen berada. Setelah Qing Wen membunuh Zhou Yuanyang, Qing Wen pun dikagetkan dengan kemunculannya Sanyang. Sanyang pun dengan segera menyerang Qing Wen dengan kemampuannya yang dapat mengendalikan benang sebagai senjatanya. Mereka pun saling menyerang satu sama lain, namun akhirnya Qing Wen pun tidak sanggup menghadapi kemampuannya Sanyang. Saat Qing Wen akan dieksekusi oleh Sanyang, datanglah Guiyu yang menggagalkan aksi Sanyang itu. Guiyu dan Sanyang pun akhirnya bentrok adu senjata. Benang tipis Sanyang pun mampu menahan pedang Guiyu. Bahkan Guiyu pun tersudut oleh Sanyang. Namun saat Guiyu terikat oleh benangnya Sanyang, Guiyu pun akhirnya mengeluarkan kemampuan pamungkasnya. Kedua pedang Guiyu yang terlempar pun akhirnya kembali lagi ke tangannya. Dan dengan segera Guiyu memutuskan benang yang mengikatnya, lalu menyerang Sanyang, yang membuat Sanyang pun terbunuh oleh Guiyu. Namun tidak lama kemudian, Guiyu dan Qing Wen pun dikagetkan oleh kemunculan Baosu yang hidup kembali. Ternyata kemampuan khususnya adalah kelabang peliharaannya yang dapat menghidupkannya kembali. Dan karena kecerobohan Guiyu yang mengungkap jati dirinya saat ia membunuh Sanyang, membuat Baosu mengetahui bahwa Guiyu adalah anak Hu Yidao. Dan akhirnya pertarungan antara Guiyu dan Baosu pun tak terhindarkan lagi. Guiyu mencoba menyerang Baosu, namun serangannya selalu digagalkan oleh Baosu karena Baosu yang mengajarkan kungfu pada Guiyu. Ia sangat mengetahui gerakan Guiyu. Dan saat Guiyu dihajar sampai ke tepi jurang oleh Baosu, disitulah Baosu ingin mengeksekusi Guiyu dengan serangan terakhirnya. Namun Qing Wen dengan cepat berpura-pura bertindak dengan menikam Guiyu agar Baosu tidak membunuh Guiyu dengan tangannya sendiri. Aksi Qing Wen itu membuat Guiyu jatuh ke bawah jurang yang dalam. Lalu Qing Wen pun berpura-pura bersalah di hadapan Baosu karena telah percaya kepada Guiyu. Setelah kejadian itu, akhirnya Baosu dan Qing Wen melanjutkan perjalanan ke tempat harta karun berada. Saat sampai di tempat itu, Baosu mulai mengamati dan ia pun menemukan lokasi tempat kunci yang ada di dinding batu. Lalu mencoba mengaktifkannya dan terjadilah pergeseran gunung salju dan angin pun berhembus kencang dari celah lorong yang membuat salju di bawah kakinya tersapu bersih. Ternyata harta karunnya terpendam es yang telah membeku tepat di bawah kakinya. Saat si Baosu menyuruh Qing Wen untuk mencari pintu masuk harta karun, Qing Wen pun menyerang Baosu dengan senjatanya yang dilumuri racun dan berhasil melukai Baosu. Qing Wen pun berhasil mengambil tabung tempat kelabangnya Baosu agar si Baosu tidak bisa menggunakan kemampuan khususnya lagi.
Tidak lama dari itu muncul Guiyu, lalu menyerang Bousu dengan kemampuan pedangnya. Kedua pedang Guiyu pun menyatu menjadi satu pedang. Lalu Guiyu pun menyerang Bousu dan membuat Bousu tertusuk oleh pedang Guiyu, hingga menembus tubuh Bousu juga menembus bongkahan es di bawah kakinya. Saat Bousu terluka dan tak bisa bergerak, Guiyu akhirnya melakukan aksi terakhirnya dengan menghancurkan bongkahan es menggunakan bom yang telah dipersiapkan. Dan ledakan itu pun membuat bongkahan es hancur bersamaan dengan jatuhnya tubuh Bousu. Akhirnya si Bousu dapat memasuki tempat harta karun berada, namun hal itu terjadi di saat ajal mendatanginya. Dan para bandit bawahannya Tian Guinong pun bisa berkumpul kembali, namun berkumpulnya mereka kali ini sekarang adalah di alam baka. Film pun akhirnya ditutup dengan Guiyu yang membawa kotak besi harta karun kepada Tian Guinong. Namun saat Tian Guinong membuka kotak itu, ternyata isinya adalah kunang-kunang milik King Wen yang siap menyengatnya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga alur cerita film ini dapat menghibur Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, and subscribe agar kami tambah bersemangat dalam berkarya. Wassalam.